Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 September 2024 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam. Salam bahagia sukacita karena Tuhan menyertai-mu, menyertaiku, menyertai kita semua. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, Tuhan mengunjungi engkau. Para sahabat Fresh Juice, jus segar ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang dibacakan hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 3 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyinya. Yesus bersabda, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, mulai dengan nostalgia ya. 20-30-an tahun yang lalu, saya mencanangkan untuk mengunjungi keluarga-keluarga. Ketika saya mengajak para ketua lingkungan untuk rapat persiapan kunjungan keluarga, beberapa ketua lingkungan mengatakan kepada saya, "Romo, lingkungan kami tidak usah dikunjungi ya." Saya tanya, "Kenapa?" "Ini keluarga-keluarga banyak yang tidak mau dikunjungi." Saya tanya lagi, "Kenapa?" Ada yang mengatakan, "Nanti Romo akan mengatakan, mbok kalian itu aktif di gereja, mbok yang itu aktif di lingkungan. Mungkin Romo akan tanya, di mana kitab sucinya? Di mana buku doanya?" Kan keluarga yang dikunjungi jadi malu kalau tidak aktif, tidak sering baca kitab suci, dan tidak sering berdoa. Daripada malu, mereka bilang, "Tidak usah dikunjungi saja, bilang saja kami repot." Ya, saya bisa paham. Karena pada waktu itu sampai sekarang mungkin ya, yang namanya sidak inspeksi mendadak. Pembesar-pembesar datang kepada bawahan-bawahan untuk meneliti, untuk mengetahui apakah bawahan-bawahan melakukan tugas dengan baik dan benar atau tidak. Nanti kalau tidak melakukan akan dihukum. Kalau melakukan paling ya dipuji. Nah, rupanya yang terjadi dalam masyarakat itulah yang kemudian ditakuti. Dan saya waktu itu entah bagaimana, pokoknya saya tetap mau kunjungan.
yang belum mau dikunjungi, ya sudah. Dan para sahabat Fresh Juice, saya mulai dengan kunjungan selalu bersama dengan 1-2 orang dari lingkungan. Dalam kunjungan-kunjungan itu, saya tidak pernah menanyakan kepada mereka hal-hal yang kira-kira ya bisa membuat mereka malu. Saya hanya mau mendengarkan cerita mereka, saya tanya, saya sapa, sehat semua. Kalau ada yang sakit, bagaimana sudah diurusi? Yang jompo bisa tetap bisa bercanda dan bergembira. Nonton televisi, dengarkan radio, bisa kan? Bisa, oke. Yang anak-anak belajar, bagus. Seneng belajar enggak? Ya kadang-kadang enggak seneng Romo. Ya enggak apa-apa. Pokoknya pembicaraan yang santai. Dan dari pembicaraan yang santai itu, saya tutup pada setiap keluarga dengan mengajak berdoa bersama. Isi doanya pun doa syukur bahwa keluarga itu baik-baik saja ataupun mau selalu menjadi baik. Para sahabat Fresh Juice, setelah beberapa saat saya lakukan seperti itu, makin banyak yang mau dikunjungi. Ternyata kekhawatiran bahwa kalau Romo datang berkunjung itu nanti menjadi semacam menghakimi tidak terlaksana. Jadi mereka berani. Para sahabat Fresh Juice, minggu yang lalu kita bersama-sama bersukacita karena Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik seluruh dunia, tetapi juga pemimpin negara Vatikan, datang berkunjung ke Indonesia, datang mengunjungi kita semua. Ada yang bercanda ketika mempersiapkan kedatangan Paus itu, mengatakan ini Paus mau mengadakan inspeksi mendadak. Nah, ini para uskup sekarang sedang dak-dikduk. Nanti kalau Paus datang, para uskup dikumpulkan, Paus akan tanya pada para uskup itu, "Hei para uskup, apakah kalian sudah melakukan tugas penggembalaan kalian dengan baik atau belum?" Lalu uskup-uskup yang merasa belum sukses karya-karyanya akan menjadi malu. Tapi sekali lagi itu candaan. Sebab ternyata dan kita semua sudah merasakan, mendengar, menyaksikan Paus Fransiskus datang bukan untuk menghakimi, bukan untuk bertanya, kamu orang Katolik sudah jadi Katolik beneran atau belum? Bukan gitu. Para imam, para uskup sudah melakukan tugas dengan baik atau belum? Bukan itu juga. Tetapi Paus datang dan beberapa kali menunjukkan kalian sungguh bahagia. Punya tanah air yang mengagumkan. Kalian punya bangsa yang baik dan ramah. Biarpun kalian ini adalah minoritas. Kalian punya saudari-saudara yang sungguh mau mendengarkan Tuhan dan mau mencoba melaksanakan kehendak Tuhan meskipun dengan caranya sendiri-sendiri. Ternyata para sahabat Fresh Juice, Paus justru membesarkan hati kita, memberikan penghiburan kepada kita, dan sungguh membangun semangat persaudaraan untuk mewujudkan iman di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Dan kalaupun ada orang-orang sebangsa dan setanah air yang nampaknya tidak suka dengan kedatangan Paus, Paus tidak mengecam mereka. Paus tidak menghakimi mereka. Paus
kurang lebih mau menyatakan, aku datang ini untuk membawa sukacita dan membuat seluruh bangsa ini, siapapun, bersukacita di dalam Tuhan. Paus datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Maka para sahabat Fresh Juice yang berbahagia di dalam Tuhan, kalau saya yang waktu itu imam masih muda, tidak punya apa-apa, bisa membawa sukacita dan kegembiraan. Karena semangat saya memang saya mau mencoba menyadari kehadiran Tuhan pada keluarga-keluarga itu. Kalau minggu yang lalu kita menyadari Paus juga melakukan hal yang jauh lebih baik. Dia yang sungguh dihormati, dikagumi, juga karena kesederhanaannya, sungguh membawakan pesan Tuhan yang mau mengunjungi kamu, mengunjungi saya, mengunjungi kita, mengunjungi bangsa kita untuk membawa keselamatan. Bukankah itu pesan Injil yang utama yang kita dengarkan? Begitu besar kasih Allah sehingga Ia menganugerahkan putranya. Tuhan mau datang berkunjung kepada engkau, kepada saya, kepada kita di dalam diri putranya Yesus. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Untuk membuat kita bisa menyambut Tuhan dengan baik, menyambut Tuhan dengan gembira. Untuk kemudian kita bisa bersatu dengannya. Itulah hidup yang kekal. Maka bagaimanapun caranya Tuhan hadir. Dengan bentuk apapun Tuhan hadir. Secara khusus dalam wujud manusia dalam Yesus Kristus. Juga di dalam gerejanya sang tubuh mistik Kristus. Semoga Roh Kudus menerangi kita supaya kita semakin siap dan mau menyiapkan diri, membuka hati dan budi kita untuk menyambut Tuhan. Untuk menyambut Tuhan yang ingin menyelamatkan kita dengan kasih-Nya. Oke, ciao. Marilah mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, dan semua yang sahabat Fresh Juice doakan senantiasa dipersatukan dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, kamsia, terima kasih, sembah nuwun, salam sehat, sejahtera, bahagia, karena Tuhan mengunjungi engkau, mengunjungi saya, selalu mengunjungi kita semua, mengunjungi bangsa kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 September 2024. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.